Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan coba jelaskan apa itu pilar negara. Ya, jadi ini materi wajib untuk ujian CPNS dan ujian sekolah kedinasan. Ini materi pilar negara itu ada empat. Yang pertama, pilar Pancasila. Yang kedua, pilar Undang-Undang Dasar 1945, ketiga pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keempat pilar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita akan belajar apa yang dimaksud dari keempat pilar tersebut. Dimulai dari pilar pertama, pilar Pancasila. Apa itu? Pilar pertama untuk kokohnya negara bangsa Indonesia. Pemikiran dasar mengapa Pancasila berperan sebagai pilar kehidupan bangsa dan negara adalah sila yang terdapat dalam Pancasila yang menjadi berikut. Jadi di sini bukan Pancasila, tapi adalah sila yang terdapat di dalam Pancasila. Ya. Oke. Kemudian di sini negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama sehingga dibutuhkan belief system yang dapat mengakomodir. Jadi Pancasila menurut sini adalah belief system yang mengakomodir kemerdekaan tadi. Ya, Pancasila dianggap sebagai pilar bagi negara Indonesia yang pluralistik atau yang beraneka ragam. Seperti yang disebut dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dapat diterima diakui oleh semua agama yang diakui di Indonesia dan menjadi common denominator atau faktor penyebab persekutuan atau persatuan dalam masyarakat. Ya, jadi setelah apa yang adalah pilar negara tadi ya? Di sini yang pertama pilar Pancasila. Jadi setelah negara berdiri, jadi itu perlu belief system ini tadi, belief system yang dapat mengakomodir untuk ini ya, untuk bangsa itu ya, yang diterima di sini harus diterima dan diakui oleh semua agama juga. Di Pancasila ini dasar dalam bentuk bangsa setelah berdiri. Oke, lanjut kedua, ada pilar apa? Pilar Undang-Undang Dasar 1945. Di sini pilar kedua dalam kehidupan berbangsa, yang pertama kan Pancasila ya. Kedua sini perlu undang-undang. Apa itu? Memahami makna terdapat pada pembukaan undang-undang. Jadi undang-undang ya, 45 pasal itu, dan juga di sini poin pentingnya ada pembukaan undang-undang itu juga termasuk. Oke, ada dasar Pancasila, kemudian ada undang-undangnya. Nggak mungkin nggak ada peraturan. Jadi setiap bangsa itu punya peraturan yang berbeda-beda. Ada di Indonesia memakai Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kemudian ketiga, pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilar ketiga apa? Di sini adalah NKRI, dalam artinya yaitu Kesatuan, Negara Kesatuan. Negara Kesatuan. Jadi untuk apa? Para pendiri sejarahnya, kenapa dibentuk Indonesia melalui berbagai alasan utama pendiri Pancasila memilih bentuk negara kesatuan ya. Ini adalah karena sejarah strategi pecah belah divide et impera. Jadi zaman dulu itu ya, ketika penjajahan Indonesia itu susah untuk merdeka karena divide et impera. Maka kita perlu bersatu ya. Karena belum bersatu waktu itu, maka kita perlu bersatu menjadi suatu bangsa yang kokoh tadi dikatakan. Jadi pilar ketiga itu negara kesatuan. Kemudian yang keempat, di sini ada pilar Bhinneka Tunggal Ika. Istilah kesatuan kita harus punya semboyan nih. Nah, di sini semboyannya ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keempat ini adalah semua punya semboyan ya. Jadi Indonesia memilih Bhinneka Tunggal berbeda-beda tapi tetap satu jua, dalam artian karena Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan, kelompok, agama, dan lain-lain, tapi semboyan satu, Bhinneka Tunggal Ika. Ini sejarahnya diambil ketika kerajaan Majapahit ya, pemerintahan Raja Yamuruk sekitar tahun 1350 sampai 1389. Oke, jadi keempat pilar tadi ya. Yang pertama apa tadi? Pancasila. Kemudian kedua UUD 1945. Oke, peraturan ketiga tadi ada bentuknya tadi kesatuan ya, atau NKRI. Kemudian yang terakhir di sini ada semboyan ya, di sini semboyan. Oke,
Keempat pilar paham ya. Jadi 4 pilar penting ini ya. 4 pilar penting ini nanti akan diujikan dalam ujian SKD ya. Kita coba lihat kuisnya, contohnya apa. Contohnya soalnya akan seperti ini. Nah, di sini sudah ada pasal ya. Nah, ini berarti pilar yang kedua, undang-undang ya. Dari pilar kedua undang-undang. Jadi nanti tidak perlu menghafal, jadi cukup memahami dan mengerti maknanya. Ini bukan pasal 26 ya. Jadi warga negara adalah Indonesia asli orang lain disahkan dengan undang-undang berdasarkan pasal tersebut, manakala tindakan berikut yang tidak sesuai. Penting sekali dan sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip kewarganegaraan. Ya, oke, silakan dijawab. Coba apakah kalian benar. Ini soal diambil dari Geot dan ujian yang pernah keluar sebagai contoh soal dari pilar negara. Oke, dapat. Oke, kita sebelum jawab harus tahu kata kunci pada pasal 26 1945. Jadi apa di sini kuncinya? Kuncinya yaitu menyatakan bahwa menjadi warga negara orang lain disahkan oleh undang-undang ya. Warga negara dan adalah warga negara itu siapa? Adalah orang Indonesia asli dan orang lain yang disahkan dengan undang-undang. Kita cocokkan dengan opsi jawaban. A. Pemain sepak bola asing yang lama tinggal di Indonesia mengajukan pemeriksaan. B. Anak lahir di luar negeri dari dua ini yang memiliki warga Indonesia tertentu. Jadi ini sesuai ya. Dapat memilih kewarganegaraan. Kalau yang ini mengajukan permohonan naturalisasi sesuai dengan syarat ya, undang-undang tadi. Kemudian wanita yang menikah dengan cara tertentu di warga negara setelah pernikahan. Otomatis ya, otomatis apa tidak? Yang di warga negara asing yang lama tinggal di Indonesia dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah jadi dapat mengajukan permohonan. Ini kurang lebih sama seperti opsi yang A. Jadi ini sama antara ini dan ini ya. Kita lihat kuncinya. Oke, di sini jawabannya opsi C. Jawaban tidak sesuai. Nah, karena kenapa? Karena menurut hukum yang berlaku warga negara asing yang menikah dengan orang tidak otomatis ya, ini yang salah. Tidak otomatis menjadi warga tadi ya. Nah, opsi A benar karena naturalisasi adalah cara yang sah untuk mendapatkan cara yang sah ya sesuai peraturan undang-undang. Opsi B karena anak dengan campuran dapat memilih kewarganegaraan Belanda hingga usia dan kemudian harus memilih salah satu karena perkawinan campuran ya. Harus memilih salah satu, jadi harus ikut warga negara mana kalau ayah dan ibunya berbeda. Opsi D benar karena warga asing yang telah lama tinggal di sana memang dapat mengajukan kewarganegaraan. Yang terakhir benar karena presiden memiliki wewenang untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang asing yang telah berjasa. Di sini tadi opsinya hanya sampai E, sampai D. Jadi jawabannya yang jadi ini memahami soal dan jawaban harus sama kata kuncinya gitu ya. Oke, kemudian kita lihat contoh kedua. Nah, ini masih seputar lembaga negara yang lembaga pemerintahan. Eksekutif di Indonesia memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah. Lembaga ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara, pengelolaan administrasi publik dan penegakan hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya. Manakah dari pernyataan yang tidak termasuk dalam tanggung jawab lembaga. Nah, ini ya, di pilar negara juga mencakup lembaga negara. Jadi nanti lembaga negara juga akan keluar. Ini lembaga eksekutif, jadi kita harus tahu ya apa aja tugasnya ya, tanggung jawabnya apa. A. Mengimplementasikan kebijakan, mengimplementasikan ya. Oke. Mengimplementasikan. B. Menyusun mengelola anggaran, menyusun. C. Menjaga stabilitas politik. D. Menyusun mengesahkan. Silahkan dijawab juga. Kira-kira apa jawabannya? Ya, yang hafal pasti tahu. Oke, pembahasan lembaga Indonesia yang terdiri dari presiden, jadi eksekutif ada presiden, wakil presiden dan menteri. Jadi kita menjawab pertama menjalankan pemerintah. Ya, ini kuncinya di sini. Menjalankan pemerintah. Ya, tugas-tugas itu meliputi mengimplementasikan opsi A masuk, menyusun dan mengelola anggaran, ini juga menjalankan pemerintahan serta menjaga stabilitas politik juga masuk. Lembaga eksekutif bekerja dan melaksanakan juga masuk. Namun menyusun dan mengesahkan undang-undang ini yang salah.
tugas dari legislatif. DPR, MPR itu menyusun mengesahkan undang-undang ya. Jawaban yang paling tepat adalah D, karena menyusun undang-undang untuk mengatur tata tugas legislatif. Di jawaban soal tadi adalah D, karena ini tugasnya legislatif. Oke, seperti itu ya. Jadi kita harus paham konsep dasarnya pilar negara. Oke, tips and triknya apa? Soal pilar negara selain harus mempunyai wawasan yang luas, ya. Wawasan luas seperti tadi, wawasan apa itu eksekutif, apa itu legislatif, tugasnya masing-masing apa, itu harus paham. Ya, juga dituntut untuk memahami setiap 4 pilar negara sebagai fondasi. Pilar ini bukan hanya konsep teoritis, sehingga harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan. Ya, ini yang paling penting ya. Kenapa kita ada soal TWK pilar negara ya ini? Untuk dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi harus dipahami. Oke ya, ya itu tadi materi tentang pilar negara. Jadi pilar negara tadi kalau disimpulkan ada 4 ya: Pancasila, Undang-Undang, NKRI atau Kesatuan, dan juga semboyannya tadi Bhinneka Tunggal Ika. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.